Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa sadiqul wafa. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatul thayyibatil mubarakah, tahiyatul nabiyyillah, tahiyatul al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Allah perjumpakan kita dalam majelis yang indah, yang semoga adalah taman di antara teman-teman surga. Dan setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini menjadi pemudah dan pembuka jalan yang lapang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah dan takzim kami untuk para sesepuh masyarakat Indonesia di Lampung dan sekitarnya pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika suara kurang berkenan di telinga, serak-serak basah agaknya. Mudah-mudahan tetap bisa kemudian kita ambil manfaat dari apa yang kita perbincangkan, insya Allah. Ini rangkaian keempat dari 4 perjumpaan yang kita rencanakan untuk membahas tentang takwa. Setelah pada perjumpaan pertama kita membahas membangun takwa dengan ibadah, lalu kita membahas di perjumpaan kedua membangun takwa dengan kebersamaan. Lalu di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas membangun takwa dengan tafakkur. Maka kesempatan keempat ini kita insya Allah akan membicarakan tentang membangun takwa sebagai senjata kita. Kenapa takwa harus menjadi senjata kita? Karena ketika kita memulai Ramadan, kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Lalu kita menjalani puasa ini supaya menjadi orang-orang bertakwa. Sedangkan di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maka pemahaman kita terhadap hadis ini terang, jelas apa yang akan terjadi pada malam Idul Fitri. Apapun yang terjadi pada malam Idul Fitri, siapa yang paling berbahagia kalau Idul Fitri tiba? Siapa? Setan. Kenapa? Belenggunya lepas. Iya, orang bertakwa bahagia juga, berhasil mentaati Allah. Tapi bahagianya bahagia yang ada sendu-sendunya gitu. Karena ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu indah, ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu luas kesempatan untuk diampuni, ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu luas kesempatan untuk mendapatkan ganjaran besar, ditinggalkan oleh Ramadan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan. Ada bahagia, tetapi ada sedih-sedih sendu yang pasti terasa. Itu ciri iman dan takwanya. Tetapi kalau setan bahagia, sangat bahagia. Hore, belenggunya lepas. Maka kita sering mendapati lepas dari Ramadan itu ada sifat-sifat syaitaniyah kita yang kadang-kadang juga terasa. Hore, belenggunya lepas. Kita di Ramadan ini dididik oleh Allah untuk menjadi takwa. Maka semoga takwa itu menjadi bekal kita untuk berhadapan dengan syaitan itu yang adalah musuh kita yang nyata selama 11 bulan ke depan, sampai bentuk Ramadan lagi, sampai si syaitan didalam lagi. Inilah tarbiyah Ramadan kita menghasilkan takwa, dan takwa itu menjadi senjata kita. Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan.
bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kita hidup di dunia bukan hanya untuk berteman. Kita hidup di dunia bukan hanya untuk bermesra-mesra. Kita hidup di dunia bukan untuk menjalin hubungan akrab-akrab saja. Kita hidup di dunia juga untuk bermusuhan. Dan kata bermusuhan itu aduun, dan segala derivatnya dalam Al-Quranul Karim itu terulang 83 kali. 83 kali Allah menegaskan kita ini punya musuh, dan musuh kita yang paling nyata adalah inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Lakum kata Allah bagi kalian, bukan buat hewan ternak, bukan buat hewan peliharaan, bukan buat semut-semut kecil, bukan buat burung-burung yang terbang, bukan. Syaitan itu lakum bagi kalian, dia adalah musuh. Fatahidu adwa, maka jadikan oleh kalian syaitan itu sebagai musuh. Jadikan dia musuh, jangan jadikan dia kawan. Di antara ucapan paling jelek, paling menusuk hati adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan engkau menjadi musuh syaitan di keramaian, tapi menjadi kawan akrabnya kala sedang sendiri. Jangan engkau menjadi musuh syaitan di keramaian, kelihatannya ketika sedang bersama-sama orang kita mengatakan syaitan itu musuh, tetapi kemudian ketika sedang bersendiri kita menjadi kawan akrabnya, kita menjadi teman mesranya. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu kita harus mengenali musuh kita yang satu ini dengan takwa kita, dan takwa itu menjadi bekal kita menghadapinya. Allah berfirman di surah Al-Anfal, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan karuniakan kepada kalian furqan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka senjata paling hebat yang Allah akan karuniakan kepada kalian adalah furqan, sesuatu di dalam hati yang membuat kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang patut, mana yang tercela, mana yang terpuji, mana yang hina, mana yang mulia, mana yang dusta. Lalu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk kemudian mengambil pilihan-pilihan terbaiknya. Ittaqullah yaj'al lakum furqanan. Dan orang yang memiliki furqan ini adalah orang yang paling dimusuhi syaitan, yang paling berat dilawan oleh syaitan, karena dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang hak, mana yang batil. Dia bisa kemudian mengarahkan wajahnya, mengarahkan ibadahnya, mengarahkan seluruh amal perbuatannya, mengarahkan seluruh gerak hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kemudian dia termasuk yang ditolong oleh Allah, sebagaimana dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata setan, semua anak Adam itu pasti bisa saya sesatkan ya Allah, pasti bisa saya gelincirkan ya Allah, pasti bisa saya jerumuskan ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang kau karuniakan kepada mereka keikhlasan, karena mereka punya takwa, karena mereka punya furqan yang membedakan yang hak dan yang batil, karena mereka kemudian telah berakrab mesra denganmu ya Allah. Lalu engkau ya Allah menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Dia yang telah membangun takwanya dengan ibadah, maka Allah mencintainya. Lalu Allah menjadi matanya, Allah menjadi telinganya, Allah menjadi lisannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Dengan itu dia lakukan semuanya terpancar darinya kehendak Allah Subhanahu wa taala, terpancar darinya rahmat Allah Subhanahu wa taala, terpancar darinya cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi alatnya Allah untuk menebarkan cintanya di muka bumi. Dia yang sudah membangun takwa dengan kebersamaan, maka dia terjaga. Dia dalam kumpulan, maka syaitan tidak bisa menjerumuskannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kasihan domba yang terlepas dari kawanannya, karena dia mudah untuk diterkam oleh serigala. Kasihan domba yang lepas dari kumpulannya, karena dia akan diterkam oleh serigala.
Kasihan manusia yang terlepas dari kumpulan orang-orang benar, terlepas dari kumpulan orang-orang baik, terlepas dari kumpulan orang-orang yang bisa saling menasihati dan saling menguatkan, karena mereka akan mudah untuk dijatuhkan oleh syaitan. Kita sudah membangun takwa dengan kebersamaan. Dan ajaib lagi, hebat lagi orang yang sudah membangun takwa dengan tafakur, dia renungkan hidupnya. Ditimbang-timbang apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Dia lihat akhirat yang begitu panjang, abadi, kekal, dan hanya ada dua pilihan, tidak ada jalan ketiga, surga atau neraka. Sementara hidup dunianya begitu sempit, sesak, sebentar saja. Dia sedang gurau dan permainan, seperti dikatakan oleh terjemah yang dibacakan oleh adik kita, la'ibun wa lahwun. Kita dengan keisyafan besar itu, takwa terbangun dengan ibadah, takwa terbangun dengan kebersamaan, takwa terbangun dengan tafakur kita. Lalu Allah mengaruniakan kepada kita furqan. Furqan itu satu, karena ilmu. Lahirnya kita furqan, kita terbedakan di sana. Oh, ini hak, ini batil. Kenapa? Kemarin sudah ngaji, saya ngerti yang ini haram, yang ini halal. Kemarin sudah ngerti yang ini boleh, yang ini tidak. Kemarin sudah ngaji, saya ngerti. Tetapi di luar itu ada kekuatan yang lebih dalam yang disebut sebagai furqan. Itu di dalam hati, kemampuan untuk kemudian memilih yang halal, yang kemudian yang baik, yang thayyib, yang hak, yang benar, yang terpuji, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan di kehidupan ini. Memilih untuk bisa menyampaikan kepada orang tanpa rasa keberatan, mohon maaf saya tidak bisa ikut karena saya adalah seorang muslim. Mohon maaf saya tidak bisa turut karena saya harus menjaga agama saya. Dengan kalimat yang indah, tanpa melukai perasaan, tanpa menyinggung hati. Furqan. Dan furqan itu puncaknya, betapa pekanya sebuah hati. Kita pernah mendengar cerita tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berjalan kaki bapak-bapak dari Mesir, kadang-kadang berkendaraan dengan untanya, berlelah-lelah dia hanya membawa bekal dari Mesir berupa air dan kurma. Di sepanjang perjalanan Imam Syafi'i ketika dijamu orang, betapa berhati-hati beliau, tidak sembarangan menerima jamuan. Sampai di Makkah beliau dijamu oleh seseorang. Makanan itu sangat lezat, makanan itu sangat menggoda hati beliau, betapa sangat ingin beliau menikmatinya. Ketika berjalan dari Mesir hanya memakan kurma dan air, hidangan itu terasa begitu indah, terasa begitu megah, terasa begitu mewah, terasa begitu sangat bernafsu beliau untuk memakannya. Tapi justru karena itu beliau kemudian mengatakan, mohon maaf, saya sepanjang perjalanan ini kemudian bernazar untuk tidak merepotkan orang, wahai Bapak. Maka bolehkah saya kali ini tidak menerima jamuan Bapak, tapi saya yang menjamu Bapak dengan kurma dan air yang saya bawa ini. Imam Asy-Syafi'i dijamu demikian rupa, dia kemudian mengatakan, mohon maaf Bapak, bolehkah saya yang menjamu, bukan Anda yang menjamu. Kali ini saja saya mohon, mudah-mudahan kesempatan lain saya bisa merasakan jamuan Bapak. Lalu orang itu mengatakan, boleh. Kalau begitu itu adalah kemuliaan bagi engkau, wahai Imam. Aku sungguh ingin sekali kau bisa menikmati hidanganku. Tetapi jika kau lebih menikmati hidanganmu bersamaku, aku akan sangat menerima. Lalu mereka makan kurma dan air itu. Dan kata si tuan rumah yang semula tidak menjamu Imam Syafi'i dengan makanan yang begitu banyak itu, dia mengatakan, ini kurma terlezat sepanjang hidup saya, ini air tersejuk ternikmat sepanjang hidup saya. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Lalu berjalan Imam Syafi'i bersama murid beliau Rabi' bin Sulaiman. Dan ketika itu Rabi' bertanya, kenapa tadi engkau meninggalkan makanan lezat itu, wahai guru? Padahal yang disediakan untukmu. Kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan dia karena aku sangat bernafsu kepadanya. Aku tinggalkan dia karena sangat bernafsu kepadanya. Loh, jadi kalau kamu ingin banget, kenapa kamu tinggalkan? Kata Imam Syafi'i, karena aku khawatir nafsuku itu ditunggangi oleh syaitan, dan di dalamnya ada sesuatu yang membuat rusak agama dan diriku. Dan ternyata benar, sebenarnya makanan itu adalah diperoleh dari hasil seorang yang bepekerjaan sebagai kahin, sebagai dukun dan tukang ramal. Imam Syafi'i pernah memfatwakan ketika ditanya, kalau kita makan makanan haram, tidak kemudian
tahu kalau itu haram, bukankah kita tidak berdosa? Kata Imam Syafi'i, betul, insya Allah tidak berdosa. Ma'fu, dimaafkan oleh Allah, tetapi pengaruhnya tetap akan kau rasakan dalam tubuhmu. Pengaruhnya akan tetap kau rasakan dalam tubuhnya. Kalau dia tumbuh dari barang haram, maka dia kemudian lebih mudah teresonansi oleh hal-hal yang haram, hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Furqan namanya. Dan indahnya Furqan ini, apa nasihat Imam Syafi'i kepada seorang pemuda yang dia bertanya, wahai Imam, katakan padaku tentang ini, berikan aku nasihat. Kalau aku dihadapkan pada dua pilihan yang menurutku sama-sama baik, lalu aku tidak tahu mana yang lebih mendatangkan keridhaan Allah, mana yang harus kuambil, pilihan mana yang harus kudapatkan. Ini nasihat berat. Nasihat Imam Syafi'i ini berat sekali. Saya pernah mengamalkannya ketika memilih calon istri. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama-sama baik dan membuatmu bingung di mana keridhaan Allah, maka pilih yang paling menyelisih hawa nafsu. Pilih yang paling menyelisih hawa nafsu. Maka kalau ada dua calon istri, menurut kita sama-sama baik, sama-sama salihah, sama-sama beragama, tetapi hawa nafsu kita ada pada soal kecantikan, maka pilih yang lebih jelek. Ini nasihat Imam Syafi'i. Berat itu nasihat. Kalau dua pilihan itu kemudian sama-sama cantiknya, sama-sama salihahnya, lalu kemudian hawa nafsu kita adalah pada soal, oh yang ini lebih kaya, maka pilih yang lebih miskin. Kalau kemudian di dalam keadaan itu sama kayanya, sama cantiknya, sama salihahnya, lalu hawa nafsu kita adalah soal nasab keturunannya, maka pilih yang jelata, bukan yang bersawah. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau kau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkanmu, kamu tidak tahu di mana ridha Allah terletak, maka pilih yang menyelesaikan hawa nafsu. Pilih yang berbeda dengan hasrat hatimu yang paling menggebu-gebu. Di situ kebaikannya. Di situ kebaikannya. Itu Furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah hadirkan itu kepekaan hati. Terasa sekali. Dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, ya Allah, Engkau sedang menguji aku. Pilihan ini, ya Allah, aku harus memilih langkahnya. Kepekaan hati itu mahal harganya. Inilah Furqan yang membuat kita akan mampu menghadapi syaitan ini. Yang dia, si syaitan ini, lepas dari Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan menggila dia. Setelah sebulan terbelenggu, dia akan menggoda kita, menjerumuskan kita dengan berbagai cara. Mohon maaf, kita masih sering keliru menyikapi siapa itu syaitan, seolah-olah syaitan itu yang banyak di kuburan. Iya, mungkin ada setan di kuburan, tapi tidak banyak, bro. Kenapa? Tugasnya setan menggoda orang hidup, bukan menggoda orang mati. Tugas setan menggoda orang hidup, bukan menggoda orang mati. Maka dia lebih banyak di kumpulan-kumpulan orang, ya, di pasar, di tempat-tempat kerja, di perkumpulan kita semacam ini. Setan ada. Tapi tidak perlu takut. Karena apa? Setan yang menakutkan itu kalah berbahaya daripada setan yang menyenangkan. Setan yang menakutkan itu kalah berbahaya dibanding setan yang menyenangkan. Kita mengenal ada namanya iblis. Iblis siapa? Iblis jelas dia karena minal jin. Dia termasuk golongan jin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai setara malaikat karena taatnya kepada Allah. Lalu dia jatuh ke dalam kesombongan. Aba wastakbar, dia enggan untuk taat kepada Allah dan merasa besar, merasa tinggi, merasa mulia, maka Allah kemudian menghinakannya. Jadi kalau masih dipakai sendiri, bermaksiat, enggan taat, melakukan keburukan, sombong hati, tapi dipakai sendiri, itu namanya iblis. Tapi kalau sudah ngajak-ngajak, namanya syaitan. Jelek ngajak jelek, syaitan. Jelek dipakai sendiri, iblis. Kalau jin artinya tidak terlihat. Janna yajinnu artinya terselubung, tidak tampak. Karena kata janni juga artinya terselubung di dalam perut ibu, tidak kelihatan. Majnun juga artinya orang yang akalnya nggak kelihatan. Junnah juga artinya perisai yang kita gunakan untuk menutupi tubuh.
Jannah juga artinya kebun yang sangat lebat, sehingga kemudian tidak tembus sinar matahari ke bawah. Semua kata yang terbentuk oleh huruf jim dan nun jamana ini, jim, dia punya makna terselubung, tidak tampak. Maka kalau ada orang bisa melihat jim, bukan kelebihan, itu kekurangan. Bukan kelebihan, itu kekurangan. Repot kita kalau lihat jin. Ini udah banyak loh. Bisa begitu, kita kemana-mana repot. Mau ke kamar mandi aja malu, iya ada jin yang lihat dulu gitu. Seterusnya. Takut kita. Itu makanya dia kekurangan, bukan kelebihan. Bukan kekuatan, tetapi kelemahan. Na'udzubillah. Syaitan ini disebut oleh Allah minal jinnatil lamas. Kalau syaitan itu sifat, dia melekat, bisa melekat pada setan golongan jin, bisa melekat pada setan golongan manusia. Dan apa langkah-langkahnya? Mari kita kenali supaya kita bisa melawan di kemudian hari. Senjatanya setan, kalau kita senjatanya Furqan, apa senjatanya setan? Senjata setan lebih banyak. Satu was-was, fawaswasa ilaihi masyaitan. Allah mengatakan setan itu memberikan was-was kepada Adam dan istrinya. Was-was itu apa? Was-was itu dibisikkan di dalam hati, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam manusia, tentang sesuatu yang membuat dia khawatir. Adam, Hawa, tahu nggak kamu kenapa Allah melarang kamu makan pohon ini? Karena Allah nggak pengen kamu jadi makhluk abadi atau malaikat. Coba kalau kamu pengen jadi makhluk abadi atau malaikat, makan aja. Rugi loh. Kalau nggak jadi makhluk abadi, nggak jadi malaikat, makan aja. Kalau nggak kamu makan, rugi besar. Sumpah, aku nasihatin kamu loh. Aku tulus loh sama kamu. Was-was. Kita diberi was-was, ibu-ibu. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita diberi was-was. Hati-hati, nggak usah pakai jilbab, susah jodohnya. Setan itu was-was namanya. Udah nggak usah alim-alim, nggak usah soleh-soleh, ditangkap nanti dikira teroris. Was-was itu setan namanya. Udah kamu nggak usah alim-alim, susah diterima kerja kalau kayak kamu alim begitu. Was-was itu. Udah kamu jilbabnya nggak usah gede-gede, itu di mana-mana kantor nggak mau nerima yang kayak begitu. Was-was itu. Setan yang punya. Was-was ilaihi masyaitan. Syaitan memberi was-was kepada manusia. Kita terus diberi was-was. Jangan sedekah, ntar lebaran gak bisa beli baju baru. Was-was. Malu lo gak bisa beli baju baru, pasti diejek sama teman-teman. Baju tahun lalu masih dipakai juga gitu. Was-was. Was-was ilaihi masyaitan. Ini bentuk pertama dari apa yang kemudian dilakukan oleh syaitan. Yang kedua, setelah was-was, senjata syaitan adalah tamanni, dibikin berangan-angan. Dibikin berangan-angan kita berjauh-jauh supaya kemudian tidak jadi melakukan perbuatan baik seketika itu. Uang baru 1 juta pun kok sudah mau wakaf banyak-banyak. Nanti kalau sudah 10 juta kamu wakafin 1 juta baru mantap. Nanti aja, masih ada waktu. Kapan nih dibikin angan-angan? Masa mau nikah cepet-cepet? Masih kecil kamu, umur baru 20 tahun. Udah tunda dulu, nanti umur 40. Maksiat-maksiat aja dulu enak, having fun gitu. Kan seru tuh, seru bisa ganti-ganti dulu, icip-icip gitu. Taman nih. Dipanjangkan angan-angannya oleh Allah. Was-was yang pertama, taman nih yang kedua. Yang ketiga, syaitan punya senjata lagi, namanya adalah klik, tipu daya.
itu menipu, setan itu berdusta. Trik atau tipu daya ini parah. Kalau setan sudah menipu kita, maaf saya cerita untuk menunjukkan bahwa tipu daya setan bisa mengenai siapa saja. Pada masa Bani Israel ada seorang ahli ibadah, tekun, saleh, sayangnya gantung. Ahli ibadah, tampan wajahnya, saleh sekali. Hari-harinya diisi dengan sujud, diisi dengan rukuk, diisi dengan tasbih, diisi dengan kidung-kidung mazmur, diisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, terus menerus. Di kampung yang sama, di tempat itu tinggal 3 bersaudara, kakak laki-laki, adik perempuan, 3 bersaudara. Ayah mereka sudah meninggal, ibu mereka sudah meninggal, mereka tidak punya kerabat, mereka hanya makan harta warisan. Sampai satu hari sang kakak mengatakan, "Dek, kalau kita makan warisan terus habis, kita harus bisnis mulai sekarang, kita harus dagang kalau kita mau melanjutkan hidup." Kata si adik yang kedua, "Iya kak, tapi gimana, ini adik kita perempuan, mau kita titipin siapa? Kalau kita kemudian dagang kemana-mana, dagang keluar kota, gimana coba, kasihan adik kita, kita punya kerabat sih." "Oh juga ya," kata si kakak, "titip siapa ya?" Maka setan yang kemudian memberikan bisikan, dan bisikan setan itu kadang-kadang bagus banget. Kata si setan, "Titipkan saja pada orang yang paling saleh di kampung ini, dia yang paling bisa dipercaya." Benar kalimatnya, tapi tujuan akhirnya nanti setan itu batil ada. Maka si kakak kepikiran, "Oh iya ya, itu gagasan idenya dari setan." Oh iya ya, akhirnya kemudian dia jalan, temui si ahli ibadah rahim itu. "Abid tolong ya." Abid itu artinya ahli ibadah, bukan ada orang. Jangan-jangan ada yang namanya Abid. "Abid tolong please, ya Allah, kami mau minta bantuan, kami bisa mati kelaparan kalau kami tidak ditolong. Kami ini mau dagang keluar kota, modal pas-pasan, punya warisan ayah habis kalau kami makan terus. Tolong kami titip adik kami perempuannya, kan nggak mungkin kami ajak." Kata saya, "Nggak mungkin. Mau bilang, saya laki-laki, dia perempuan. Tidak bisa mas, nggak bisa mas. Saya nggak mau dititipin yang begitu, yang berisiko mas." Kata si kakak, "Kalau begitu kepada siapa lagi kami harus berharap? Sudah tidak ada lagi yang bisa kami harapkan untuk menolong. Kamu satu-satunya." Lalu setan berbisik, bisikannya setan indah sekali. Kata setan kepada Abid, "Bid, ya Allah, masa jadi hamba Allah setega itu sama hamba Allah yang lain? Kamu tuh ahli ibadah, masa nolongin begitu aja nggak bisa? Kamu kan punya loteng di atas menara tinggi itu di tempat, udah tempatkan di sana, insya Allah aman, insya Allah aman." Setan juga bisa bunyi insya Allah, gitu. Aman, insya Allah. Ini terus. Masa kamu tega, Bid, ya Allah, kalau mereka sampai kelaparan nggak bisa bekerja, kasihan, Bid." "Oke deh," kata si Abid, "saya terima karena kalian mendesak terus, tapi tolong ditempatkan di hotel tinggi atas sana. Kunci rapat-rapat saya hanya akan datang ke sana 2 kali sehari untuk ngantar makanan." "Siap, Bid, alhamdulillah kalau kamu." Akhirnya di atas, taruh di atas. Si Abid tiap pagi dan sore ngantar makanan, prak diletakkan, lari turun ke bawah saking takutnya nanti jatuh ke dalam maksiat. Tiap hari begitu, sampai satu hari setan mengatakan, "Bid, jadi orang kok tidak manusiawi. Mbok yang ditengok, gimana keadaannya kalau sakit? Nanti dia mati kelaparan di dalam, kamu tanggung jawab gimana? Yang manusiawi dikit tanyain kabarnya gitu." Akhirnya si Abid satu hari, "Assalamualaikum, gimana kabar?" "Baik, alhamdulillah." Sudah turun. Kata setan, "Bid, cara komunikasi macam apa itu? Mbok ya dari orang itu yang sopan dikit, yang lembut, itu perempuan bukan laki-laki, masa diteriaki gitu? Gak enak banget kamu ngomongnya. Yang lembut, yang besar, Bid." Akhirnya hari berikutnya lebih halus, "Assalamualaikum, gimana kabar?" "Alhamdulillah baik." Turun lagi. "Bid, kamu yakin dia benar-benar baik?" Kata setan. "Dia tuh bisa saja bohong, dia sebenarnya sakit banget. Udah sekarat itu sebenarnya, cuma ternyata dia bilangnya baik-baik aja buat bohongin kamu, menangin kamu. Sebenarnya dia nggak baik loh. Coba cek ke dalam deh kalau nggak percaya." Hari berikutnya dicek ke dalam, "Assalamualaikum, gimana kabar?" "Alhamdulillah baik kok." Gitu. "Ya
Allah kamu kurus banget ya. Iya, gak apa-apa. Turun. Kata si setan, Brit ngomong macam apa itu Brit? Ngomong kok lari-lari begitu, sambil plemos-plemosan pun gak saling memandang. Boleh yang sopan, yang santun, punya akhlak. Namanya ahli ibadah kok gak berakhlak begitu, ngomong sama cewek gak ngerti amat. Hari berikutnya ngomongnya makin akrab, makin akrab. Hari berikutnya ada tikus lewat dan menjeritlah si gadis memeluk si Abid. Hari berikutnya terjadilah apa yang kemudian ditakdirkan Allah, mereka berzina. Habis itu si Abid dihantui ketakutan dan di setan kemudian mengatakan, Bid ya Allah gak ngira ya alim-alim ternyata becek juga. Gimana ya sekarang, kata si setan. Sekarang takhwif bentuknya. Ini sekalian kita bahas bentuk lain. Takhwif. Kata setan, ayo kamu kalau ketahuan bayangin coba apa yang dilakukan orang sekampung. Wah, dibakar kamu mati hidup, rame-rame dirajam kamu. Ngeri deh pokoknya. Dengar tuh, dia muntah-muntah, hamil, kena kamu, celaka kamu. Iya, kamu gimana sekarang? Akhirnya hari berikutnya semakin was-was, maka si Abid dibisikin lagi sama setan, Bid, sebenarnya gampang loh, kamu itu orang terpercaya ahli ibadah, gak mungkin ada orang yang nuduh kamu bohong. Bunuh aja, selesai kamu kuburin, kakaknya pulang kamu bilang mohon maaf dia sakit lalu meninggal, beres. Kata setan begitu. Ini uluran setan terus. Akhirnya si Abid satu hari betul-betul membunuh gadis itu dan kemudian menguburkannya. Dan si kakak pulang, Bid mau ambil adik, Bid. Kata si Abid nangis, hari kalian meninggal, maafkan aku tidak amanah, tidak bisa menjaga tanggung jawab. Dia sakit lalu meninggal. Oh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana makamnya? Di situ di belakang. Diziarahin, udah selesai pulang, percaya. Namanya juga sama Abid, masa gak percaya. Tapi pada malam harinya setan datang, ngapain? Ngasih mimpi. Jadi kadang-kadang mimpi yang benar bukan cuma dari Allah, dari setan juga bisa. Mimpi itu di situ si setan mengatakan di dalam mimpinya kepada si kakak, Abid bohong tuh, adik kamu tuh dihamilin terus dibunuh loh. Semalam mimpi gak percaya, 2 malam bermimpi ragu-ragu, 3 kali berturut-turut mimpi penasaran. Sama si adik kemudian mereka bawa orang-orang kampung gali kuburan gadis itu, dan benar gadis itu ditemukan dalam keadaan dia mengandung, mayatnya adalah mayat yang hamil. Diaraklah si Abid rame-rame, luar biasa, sampai kemudian dia dipancang di kayu salib siap dibakar hidup-hidup. Setan datang lagi, Bid, ya Allah kasihan banget kamu ya nasibnya, gak tega aku lihatnya, kali ini kayaknya yang bisa menolong kamu cuma aku, mau gak aku tolong? Ya tolong aku, kata si Abid. Gampang Bid, aku tolong deh, coba kamu ucapkan aku kufur kepada Allah, ucapkan itu aja, aku pasti tolong kamu. Benar? Iya, aku kufur kepada Allah. Api dinyalakan dan kata setan, iya Allah Bid, aku aja takut loh sama Allah, kamu kok gak takut sih? Goodbye, sampai jumpa di neraka, kamu di bawah kakiku, aku sayang kamu, kata dia. Nasib yang tragis, luar biasa. Kayak itu tipu daya, bergulung-gulung setan itu menipu daya dengan cara semacam itu. Tapi tenang, bagi orang bertakwa, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Apa pula sebenarnya taswif itu dibikin nanti sholatnya nanti aja, pertandingannya masih bagus tuh di TV, sholatnya nanti aja, sinetronnya seru loh. Udah hajinya nanti kalau udah tua, masa muda-muda udah haji, masa muda-muda udah dipanggil Pak Haji, tua banget kayak om-om. Taswif, ditunda. Sedekahnya nanti aja kalau udah ngumpul, masa uang sedikit aja deh, sudah koin, sombong banget kan, uang baru dikit udah sedekah. Taswif, cara syaitan. Tablil selanjutnya penyesatan. Disesatkan kita itu dengan kebualan segala hal, remang-remang, syubhat di mana-mana. Dan selanjutnya tasjid, dihias-hias kita, perbuatan yang buruk ditampakkan jadi baik. Itu segala segi dipakai.
Zina, namanya zina, tapi disebut sebagai bercinta. Itu tasjih namanya. Dihias-hias oleh setan supaya kemudian tampak bagus. Riba sebenarnya, tapi kasih nama bunga loh, bunga wangi, harum, indah. Tasjih, perbuatan yang buruk, jelek, nista, dihias-hias supaya indah oleh setan. Yang selanjutnya ada labsul haq bil batil, dicampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Kayaknya sih pengajian, iya sih pengajian, cuma ada unsur-unsur fu. Ada kliniknya, ada ini itu, bisa ngeramal sakit apa. Labsul haq bil batil, dicampur aduk. Kayaknya pengajian, tapi sebelum pengajian ada dambut koplonya, antar banget. Dan itu ada di Pantura, saya baru ngerti, astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya gitu ya. Jam 7 sampai jam 9 masih pengajian, jam 10 sampai jam 12 itu masih acara hiburan santai, jam 12 ke atas hiburan yang hiburan begitu. Maksiat, nah kalau sudah itu semua nggak mempan, biasanya pada kalangan ulama, salihin, aulia, siddiqin, ambiya, maka kemudian syaitan menempuh jalan terakhir, itu namanya adawahku, dimusuhi habis-habisan. Contoh yang kemarin kita ceritakan adalah Nabi Ayub alaihissalam, diberi sakit, dikasih bencana atas izin Allah juga, tapi syaitan meminta kepada Allah khusus, kasih bencana, dihilangin ini itu, masukin penjara, macam-macam. Adawah, ngeri syaitan ini. Inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Dan ibu-ibu dan rahmat Allah, bapak-bapak yang tersayang, kita akan menghadapinya 11 bulan ke depan selepas Ramadan ini, ketika kita sudah tidak lagi menikmati harumnya, indahnya, wanginya suasana surgawi yang dikaruniakan Allah selama Ramadan. Maka alangkah betul takwa bekal kita, furqan di hati kita perlukan, agar kita mampu mengatakan kepada syaitan, tidak, wahai syaitan, engkau musuhku selama-lamanya. Demikian, karena waktunya memang sudah habis, saya kembalikan kepada Pak Jamal. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Dan ini kesempatan mungkin secara massal begini saya berjumpa dengan Bapak Ibu untuk kesempatan Ramadan ini, karena hari Rabu kami pamit kembali ke Jogja. Mohon maaf tidak bisa menemani sampai Idul Fitri. Kita mudah-mudahan bisa saling dari jauh selalu mendoakan senantiasa. Selama kami hadir sowan kepada Bapak Ibu semua banyak yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas setiap pemuliaan yang sebenarnya kami tidak layak menerimanya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Salim Fillah yang telah memberikan tausiahnya, nasihat pada kita semua dengan tema takwa sebagai senjata kita. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Amin insyaallah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali kami dapat berikan kesempatan untuk bertanya dengan masalah yang sudah tema yang disampaikan, atau masalah lainnya dapat disampaikan juga untuk ditanya kepada Ustadz. Kami persilakan dari bapak-bapak, silakan. Ada yang ingin bertanya? Mike. Assalamualaikum. Pertanyaan saya singkat saja, Ustaz. Ustaz mengatakan bahwa di dalam mimpi itu bisa dari dua, satu dari setan, satu dari Allah. Lalu membedakannya di mana? Apa yang dari kita mimpi, oh ini dari Allah, ini dari setan? Apakah ada tes dalam otak kita atau dalam jiwa kita yang bisa menyaring itu? Oh ini yang benar, ini yang salah. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Mimpi al-ahlam
para ulama membaginya menjadi beberapa hal. Yang pertama adghasu ahlam, mimpi yang kemudian hanyalah karena buah dari apa yang kita jalani di dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin angan-angan yang terpendam atau mungkin apa yang terjadi dan menjadi memori, itu bisa muncul dalam mimpi kita. Itu namanya adghasu ahlam. Yang kedua disebut sebagai ru'yah sadiqah, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya bisa mendapat mimpi yang benar dari Allah? Syarat dan ketentuan berlaku, Pak. Adab-adab tidur dipenuhi. Kita kemudian berzikir maksur sebelum tidur, membaca ayat-ayat Allah yang ringkas, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, membaca ayatul kursi, memberi adab-adab tidur, tidur dalam keadaan suci, berwudu. Insya Allah kita bisa mendapatkan yang disebut sebagai ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Yang ketiga adalah ru'yah kadhibah, mimpi yang salah, mimpi yang dusta, mimpi yang rusak. Itu dari setan. Mimpi dari setan banyak berupa yang buruk-buruk untuk membangun was-was kita. Biasanya begitu. Apa adab kita kalau kita kena mimpi buruk? Bangun, istighfar, kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari setan, lalu meludah ke kiri 3 kali. Nah ini kita sudah tidak ada budaya keraton. Dulu Pak, budaya keraton di samping tempat tidur ada pakecohan, tempat kita kecoh untuk membuat ludah setiap bangun tidur. Tapi ini bisa kita ikhtiarkan, caranya mungkin dengan ke kirinya itu setelah kemudian melangkah bangun sejenak, meludah ke kiri 3 kali. Ini adab yang diajarkan Rasulullah. Dan adab yang selanjutnya adalah kalau mimpi buruk dan tidak ingin terjadi, jangan cerita. Kata Nabi SAW, Allah menjamin sebuah mimpi buruk tidak akan terjadi menjadi kenyataan selama tidak dicerita-ceritakan. Kalau dicerita-ceritakan, Allah tidak lagi menjamin. Jadi sebuah mimpi buruk dalam jaminan Allah tidak akan terjadi selama tidak dicerita-ceritakan. Jadi ini Pak tentang mimpi. Apa itu ru'yah sadiqah, ru'yah kadhibah, dan al-ghasu ahlam. Bisa saja kita mimpi tadi karena angan-angan ataupun karena kejadian sehari-hari, itu al-ghasu ahlam. Bisa kita ru'yah sadiqah, mimpi benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam melangkah di waktu-waktu berikutnya. Atau bisa kita mendapat ru'yah kadhibah, satu pandangan yang tidak benar dari syaitan yang membuat kita was-was, yang membuat kita rasa. Insyaallah. Ada lagi? Oh ya. Pak yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara manusia dan setan. Jadi memang kita berat melawan setan, karena setan itu melihat kita, tapi kita sebaliknya tidak melihat setan. Terima kasih. Baik Pak, Allah mengatakan tentang setan dari golongan jin bahwa mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Tetapi kita hanya tidak bisa melihat wujud makhluknya. Ketika kita punya furqan karena takwa di hati kita, ketika kita punya kemudian sensitivitas hati untuk membedakan yang hak dengan yang batil tadi, ketika kita punya sensitivitas hati untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang halal dari yang haram, maka semua tipu daya itu tampak nyata. Semua akal-akalan setan untuk menjerumuskan kita itu tampak konyol. Semua yang dilakukan setan untuk menjebak kita itu terpampang di hadapan kita. Tapi Nabi Adam dan Hawa sendiri dikalahkan sama setan. Betul. Allah mengatakan inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tetapi lemahnya tipu daya setan itu disertai dengan pengalaman yang panjang.
Panjangnya pengalaman itu dari sejak kapan? Dari sejak zaman Adam sampai zaman kita. Pengalaman sudah setuntut. Tapi kita bisa mengalahkan setan dengan selain iman dan takwa sebelum kejadian. Kalau sudah kejadian kita kemudian dikalahkan setan, terjerumus, tergoda. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim. Cara membuat setan kecewa, marah, sakit hati, gondok, kesel adalah dengan mengingat Allah dan segera berpikir seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Setan berhasil menjerumuskan mereka, tapi Allah mengampuni mereka karena mereka mohon ampun kepada Allah. Setan mungkin menjerumuskan kita satu saat jatuh ke dalam perbuatan buruk, tetapi kalau kita ingat kepada Allah, lalu kita kemudian beristighfar kepadanya, ya sudah susah-susah tak jerumusin, diampuni ternyata. Ya sudah susah-susah tak jerumusin, ternyata kemudian sekarang mendapatkan amrihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu khawatir, jangan takut kepada setan. Ini yang kemudian harus kita yakini bersama. Waktu melalau dan kutumin. Kalau ada iman di hati kita, ada takwa, ada furqan, benderak jelas jalannya setan itu. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Barangkali itu Pak Musa jawaban dari Ustaz, semoga dapat diterima. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami akan menginjak ke acara berikutnya, yaitu pada kesempatan ini dari jamaah ibu-ibu, grup ibu-ibu kebetulan akan mencoba menampilkan qasidahan. Nah, grupnya adalah grup qasidah induk. Jadi nggak tahu namanya kenapa namanya grup, mereka nanti bisa dijelaskan oleh koordinatornya Mbak Hani ya. Kami persilakan untuk bisa tampil. Kita nyanyi, yang kita nyanyi. Kita nyanyi. Lagunya tolak. Satu minggu mohon di bulan terus tetap jadi pati kan kemarin ini gimana? Ibu-ibu sekali lagi minta maaf ya bila ada kesalahan, karena ini namanya baru belajar 1 minggu kemarin, jadi ini untuk mentry untuk 19 of August ya. Sebelumnya minta maaf, sekali lagi minta maaf. Thank you.
Boleh. Lagi dong. More. Iya. Waduh, luar biasa. Mati dulu, Bang. Maaf. Alhamdulillah kita sejenak dihibur oleh ibu-ibu dari grup induk yang telah menyanyikan qasidahan Ramadan. Semoga dapat dibina terus. Barangkali nanti ada satu walimah bisa dipanggil ibu ya. Silakan yang mau menyala nanti bisa memanfaatkan ibu-ibu qasidah grup induk. Bapak dan Ibu sekalian, tampilan kedua dari anak-anak dan remaja dari pesantren kilat Sanlat yang dikoordinir oleh Ibu Fitriyanti akan disampaikan oleh Ibu Nisma Skopno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya yang berbahagia, insyaallah ini malam terakhir kita berkumpul bersama dan bisa juga lebih berhari raya. Alhamdulillah atas kerja keras adik-adik kita dalam kondisi serba mendadak bisa terselenggara pesantren kilat barangkali istilahnya. Untuk itu kami ada dua grup yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Mbak Fitri silahkan perkenalkan apa saja sih sudah dikerjakan selama 2-3 minggu ini yang mungkin Bapak-Bapak Ibu akan merasa berbangga insyaallah. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami selaku koordinator pesantren kilat Ramadan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kegiatan pesantren kilat Ramadan ini merupakan bagian upaya untuk memberikan bekal terhadap putra-putri warga Indonesia London dan untuk merasakan pula bagaimana semaraknya kegiatan Ramadan bersama pengajian masyarakat Indonesia di London. Pada kesempatan Ramadan ini, panitia mengambil tema Proud to be Muslim dengan harapan putra-putri tersayang memiliki kebanggaan terhadap Islam dan tergerak untuk meneruskan pesan-pesan yang mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan Ramadan. Dan kami berharap setelah kegiatan Ramadan ini mereka akan mengikuti kegiatan selanjutnya yang kami selenggarakan, insya Allah. Alhamdulillah antusiasme orang tua cukup tinggi dan ini terlihat dari cukup banyaknya warga yang mendaftarkan putra-putrinya selama kegiatan serta berjumlah sekitar tidak kurang sekitar 40 orang setiap kegiatan pesantren kilat Ramadan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli, 4 Agustus dan 11 Agustus. Bahkan hari ini berkisar sekitar 47 anak dengan total remaja sekitar 25 dan anak-anak 22. Ini termasuk dengan peserta yang ikut dari luar kota. Salah satunya dari Norwich ya, terjauh. Sekarang sudah kembali karena hanya ikut 1 atau 2 kali. Yang membanggakan kami adalah antusiasme peserta itu sendiri yang sangat tinggi terlihat dari semangat dan ekspresi mereka selama kegiatan. Kami berharap semangat ini dapat berlanjut setelah kegiatan dan menjadi motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman yang selain kegiatan mereka sehari-hari di sekolah dan di rumah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pula rasa terima kasih yang tiada terkira kepada Bapak Duta Besar, Bapak Hamzah Taib, yang mengizinkan penggunaan beberapa ruangan serta fasilitas lainnya di KBRI sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengajian Masyarakat Indonesia London yang dikoordinir oleh Bapak
Fauzi Sulaiman, dan segenap pengurus ibu-ibu yang telah menyediakan hidangan berbuka. Terima kasih pula untuk disampaikan untuk para pemandu kegiatan pesantren Ramadan yang telah merancang dan memimpin kegiatan ini hingga berjalan dengan lancar. Atas nama panitia kami mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa agar pada kesempatan yang akan datang berjalan lebih baik lagi. Demikian laporan dari saya selaku wakil dari teman-teman panitia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Insya Allah kita ini sangat bergantung dengan kegiatan Mbak Fitri. Bagaimana selanjutnya anak-anak kita akan diapakan mereka? Karena setidaknya mereka akan tinggal di Indonesia akan sangat baik sekali. Insya Allah kami akan persembahkan dari anak-anak kita. Mbak Fitri, tolong ini silakan. Mbak Teti dan anak-anak buahnya akan memperagakan sebuah presentasi. Mudah-mudahan berkenan. Inilah anak-anak yang telah dikumpulkan selama 2 minggu. Nanti kita akan saksikan bagaimana mereka. Bisa. Ini ikut lain, ya. Are you ready, children? Silakan. Tambah kita tampil dengan diimbang daripada ini insya Allah. Di itu Gansbury Park dari Mayor London langsung. Oh, ya Mayor London. Sama tadi.
Aisyah. Oh, sekarang sama aja. Alfiranya and tidak. Kameranya dulu, komentarnya jadi kameranya harus pakai firewire. Ini beberapa ceritanya anak remaja yang lahir dan besar di London sedang akan mengalami masalah. Bagaimana sih rasanya tinggal di negeri yang negara Muslim, mereka mengalami masalah yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa mempertemukan akidahnya di kalangan Muslim. Drama ini diciptakan oleh saudara Ananda. Apa namanya? Ananda Kalijawa. Dia juga yang menjadi director atau sutradara. Kira-kira beginilah yang akan kita saksikan. Ya, ini semua anak para tokoh-tokoh kabin semua. Oh, Amira, Yang buat saya itu siapa? Belum. Bismillah. Ayo Pak, silakan Pak Direktur. Sudah. Judulnya To Be Proud of Becoming Muslim. Hebat, anak sekarang. Hello? Hello, there's a party at mine. Oh, I'm gonna come. Aren't you fasting though? But I'll probably break my fast first. Is that okay? She's on Amira. Yeah, test. Check. Okay. Okay, that's good. Bye. Yeah. Hey guys, ada itu party di teman aku. Afi, selamat dan we can't go. Kan kita puasa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya nggak halal di situ. Ada banget nih, ada cewek-cewek. Afi, sekarang ada cewek tuh. Kita aja. Ayo minum-minuman. Kita minum air putih sama orange juice. Bagus, selamat dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok. Go to the party, have some fun, drink some beer, and just talk. You won't be stressed, but have some fun. Yuk kita go, let's go. Oke, masih ada party dan. Oke, let's go. Kalau belum puasa nggak boleh ke party. Kecil-kecil udah party. Dugem. Duduk satu meja. Hati-hati. Duduk pakai taplak meja. Dan plus speakers. Zazan, udah buka dong. Udah buka nih. Don't point to the speaker, Andra. Don't point. Oh, gosh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Coba masih dari mana?
Azan dulu sebelum sholat. Udah buka dah sekarang. Demikian Ibu, Bapak-bapak, saudara, kesempatan anak-anak dengan drama yang serba mendadak dan singkat. Mudah-mudahan pesannya sampai, insya Allah. Terima kasih ya. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.